Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 30 ayat 1 sampai 13 seluruhnya, satu pasal, dan juga Mazmur 31 seluruh ayat 1 sampai 25, Ibu Sarma, dan Matius 26 ayat 36 sampai 46, Bapak David Leo. Silakan Ibu Nerliana terlebih dahulu, Mazmur 30. Baik, terima kasih Bu Cinta. Halo Bu Cinta. Shalom Bu Nerliana. Berpo, halo Bu Ana. Halo Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan di live YouTube dan yang akan menonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka. Pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku untuk selama-lamanya, dan aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Demikian. Ya, silakan Ibu Sarma, Mazmur 31 ayat 1 sampai 24. Baik, saya akan membacakan firman dari kitab Mazmur dari pasal 31 semua ayat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu.
sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu lah aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu, yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepada aku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Baik, silakan Bapak David, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Pak David? Pak David? Ya, kalau ada kendala. Mungkin Pak David sudah kerja, Pak, Bu. Oh, sudah kerja. Diganti aja. Iya, baik. Pak HW bisa, Bu. Pak HW, silakan Pak HW. Bu ya. Ya. 36 sampai 46, Pak. 46. Tunggu. Ya, Matius 26. Ya, saya baca ya. Ya, terima kasih Pak HW. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Tiberius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku.
Maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa katanya, ya Bapa, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Pak Awe dan para lektor. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Pastor Paul Zhang. Silakan, Pastor. Ya, haleluya. Luar biasa bacaan firman Tuhan kita ya. Selalu tiap hari saya senang ya. Terima kasih buat respon dari teman-teman di YouTube dan di Zoom, juga di WhatsApp ya. Banyak orang-orang yang sedang terpuruk dan lagi mengalami masa-masa padang gurun, pencobaan, badai, topan yang luar biasa, kemudian merasa dikuatkan ya. Nah, makanya saudara boleh potong-potong video saya ini, kalimat-kalimat yang bagus itu ya, kayak kemarin tuh ya, ada sebutkan ya, bahwa pencobaan membuat hatimu tulus ya. Pencobaan itu memurnikan hatimu supaya tulus sama Tuhan. Nah, Anda boleh potong itu. Ya kan, yang bagus-bagus begitu. Enggak apa-apa, boleh ya, jadikan properti Anda, mau di viral, boleh, enggak apa-apa. Jadikan YouTube Anda disimpan yang bagus-bagus. Ya. Boleh, itu kan ada cara buat motong video itu kan. Nah, itu ada caranya. Nah, saudaraku, sebagian besar dari kita mengalami masa-masa pencobaan adalah kesalahan kita sendiri. Ya, kalau itu bukan salah kita sendiri, seperti Ayub gitu ya, tenang saja saudara, tinggal merem, pokoknya selesai aja, tinggal dijalanin aja. Masalahnya kan kalau salah kita sendiri ini kan, ya kan, kayak saya ini kan mengalami pencobaan dulu itu kan karena salah saya sendiri 4 tahun, bodoh saya kan, bosan hidup kudus kan, nah, salah saya sendiri namanya. Tapi kan kita selalu nyalain orang lain kan. Mungkin salah kita sendiri. Ya, salah saya flashback. Dan itu yang membuat saya dipulihkan dan saya langsung lompat. Kenapa ketika saya menyadari bahwa itu salah saya. Begitu saya menyadari itu salah saya berhenti tengok orang lain, saya nggak urusan dengan musuh-musuh saya pokoknya jalan maju terus, saya perbaiki. Dengan kasih karunia Tuhan, sendiri nggak mampu, nggak sanggup, udah nyerah. Tapi saya bilang, iya Tuhan, saya salah. Saya bilang begitu sama Tuhan, iya Tuhan, saya salah. Lalu kemudian bertobat dan kejar kemuliaan Tuhan, itu kejar tadi ya, salib Kristus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, pokoknya apapun boleh terjadi Tuhan, yang penting jangan lepaskan aku dari kasih-Mu Tuhan. Itu penting ya, sifat itu. Nah, kalau tadi Anda baca Mazmur Daud itu cerita tentang nubuatan Yesus yang di Hades ya. Engkau tidak akan menyerahkan aku ke Hades, tapi enggak akan tinggal di sana, balik. Ya. Di dalam segala kelemahan sebagai manusia, Yesus yang adalah Logos yang menjadi daging, ya,
Logos yang menjadi sarx. Itu ayatnya bunyinya begitu ya. Yohanes 1 ya ayat 14 itu ya, logos itu telah menjadi sarx. Galatia 5 ayat 16 ya berkata, hiduplah menurut pneuma, maka engkau tidak mengikuti keinginan sarx, daging ya. Sarka, namanya sarka, jadilah sarkastik itu yang kasar-kasar itu loh. Itu dari sarkastik, itu dari sarx ya. Keinginan sarka. Nah, saudara, daging itu lemah, saudara. Kalau dagingmu kuat, sebenarnya kamu lemah. Nah, itu begitu ya. Tuhan Yesus berkata di Getsemani, roh penurut, daging itu lemah. Jadi ketika dagingmu kuat, berontak, egomu terlalu besar, amarahmu terlalu dahsyat, tak terkendali, hawa nafsumu, keinginan, pokoknya saya punya. Oh, ini orang-orang kolerik, bener ya. Orang-orang kolerik kayak saya ini. Saya kalau mau sesuatu, kudu, saudara. Dan pasti bisa. Yang nggak tahan kan anak, sama anak-anak saya, kepontal-pontal kan, ngikutin ininya saya kan. Nah itu kan, Anda suami-suami hati-hati ya. Anda kepengen apa, dia tengok dulu ekornya di belakang. Kalau kamu jomblo, bantang, nggak urusan, nggak apa-apa. Anda sudah punya istri ya, salahmu sendiri menikah. Ya kan, Anda kalau sudah menikah harus Eden itu dinikmati bersama, ciptakan Eden bersama-sama. Jangan sampai kamu menikmati Eden sendiri, istrimu lagi bersihin sepatumu di luar Eden, ya kan? Hati-hati. Nah, balik lagi. Ketika dagingmu kuat, itu sebenarnya dagingmu sedang lemah. Artinya, Anda itu sedang siap-siap masuk neraka. Neraka apa? Hari Minggu kita sudah belajar, ya. Bahwa kita menciptakan neraka kita sendiri. Kita ciptakan surga kita sendiri. Nah, kalau rohmu menurut dan dagingmu lemah, artinya kamu gagal masuk ke dalam Firdaus, ke dalam taman Tuhan. Ya, Anda tidak bisa dapat shotnya, rema. Anda nggak bisa dapat remanya. Anda berhenti di dalam pengetahuan di otak Anda yang bagus-bagus, firman Tuhan yang bagus-bagus. Daras. Wah, Anda semua pemaknaannya paham semua, hebat sekali. Tetapi kalah hidupmu. Dagingmu terlalu kuat. Itu yang namanya dagingmu lemah. Wah, ini kalau teka-teki bagus ya. Apakah yang kuat namun sebenarnya lemah? Daging, saudara. Ketika dagingmu kuat, sebenarnya kamu lemah itu, saudara. Kalah. Orang-orang hidupnya mengikuti saksinya itu orang-orang yang kalah, saudara. Makanya Anda harus berdoa diajak ke Getsemani. Apa itu Getsemani? Dulu tahun lalu kita sudah belajar ya. Dari kata Gad dan semen. Gad itu artinya pemerasan semen, ya, pemerasan minyak, pemerasan zaitun, olive, ya. Anda sedang dibawa ke dalam pemerasan, dikecek di Getsemani itu. Nggak tahan. Ya kan? Harga dirimu dihancurkan, dagingmu diremukkan di situ. Getsemani adalah keputusanmu, saudara. Getsemani adalah sebuah keputusanmu. Anda mau ikuti egomu pagi-pagi karena Anda semalam tidak mempersiapkan tidur. Nggak tahan, saudara. Pagi-pagi ketika egomu mau dirampas sama musuh-musuhmu, harga dirimu mau dirampas, para murid nggak siap. Ya bacok kupingnya, hamba imam besar si Malkus. Bacok nggak tahan. Egonya nggak siap, nggak terima guruku diperlakukan dengan semena-mena. Kurang ngajar, wah mulai sumpah serapah. Karena junjungannya diperlakukan. Egomu nggak tahan, saudara. Anda bukan sedang membela junjunganmu, tapi Anda sedang membela egomu.
Ya kan, bela agama, bela itu kan begitu kan. Saya membela Yesus. Nah, itu Anda sedang membela egomu, bukan membela Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang yang siap di Getsemani, di malam itu dia nangis darah, berkeringat darah. Ya kan? Diremukan, dia tahu apa yang terjadi, harga diri. Anda kan gagal kan? Ketika Anda gagal memutuskan, ya, dan mempersiapkan hatimu untuk besok pagi. Besok pagi Anda hadapi, Anda gagal, saudara. Dagingmu tidak tahan. Ketika debt collector ngambil mobilmu, wah tergeret, set, ya kan? Ketika di jalan serempetan orangnya membawa jenderal ini, wah gede-gedean bintang. Harusnya cuma tinggal salaman saja, berapa Pak? 3 juta, oke. Kita gantiin aja. Tak bawa bengkel ya Pak. Tapi akhirnya Anda harus keluar 300 juta buat bayari polisi-polisi biar menang perkaramu, saudara. Saya ngalami. Saya ngalami, saudara. Nah itu makanya goblok-goblok begitu tuh saya ngalami. Makanya saya bisa cerita, saudara. Betapa bodohnya daging yang hebatnya. Dagingnya hebat, saudara. Puas nggak? Puas. Puas banget, saudara. Tapi bodoh. Saat itu kita makin jauh dari rencana Tuhan. Saat itu kita makin hancur hidupnya. Nggak tambah benar. Ya, iblis bersorak-sorai. Ya, setan beria-ria, roh-roh jahat itu bergembira, berpesta pora. Terus Paul, luar biasa. Wah, lakone lagi, lakone. Ayo terus, hajar Paul. Wah, makin panas saya kan, makin senang. Makin disorakin. Siapakah iblisnya? Teman-teman saya. Siapakah setannya? Sahabat baik saya. Siapakah roh-roh jahatnya? Orang-orang yang di pinggir jalan. Iya kan? Yang nonton kan lagu di pinggir jalan, malak nyegat orang. Setan, iblis, dan roh jahat itu ngantem saya, saudara. Saya makin panas, makin ditonton, makin jadi. Setan satu lagi dari kantor pakai coklat-coklat. Wah temen ini, wah tambah jadi saya, saudara, temen sendiri. Mas, ini mas, telepon ini mas sama ini. Oh ya tenang aja Pak Paul, nanti ini mobilnya gimana? Urus mas. Ada, Anda pikir enak gagahan begitu diurus semua. Dagingmu lagi dihancurkan, rohmu miskin, dagingmu lagi dihancur, lagi di soja-soja, saudara, dipuja-puja. Sama di dalam gedung gereja juga sama, ya kan? Wah dipuja-puja pendeta. Makanya ketika saya dicaci maki, sebetulnya itu bagus juga ya, banyak orang mencaci maki saya. Sehingga membuat saya, jadi orang-orang suka bilang ya, wah saya angkat jempol sama Pak Paul, tapi harus begini. Saya nggak butuh jempolnya kamu. Langsung saklek. Orang mau muji-muji saya, langsung saklek jadi jengkel ya. Ya biarin aja, saya nggak butuh jempolnya kamu. Cep, orang ini langsung sak. Iya, jangan muji-muji saya kamu. Nanti saya kehilangan kemuliaan Tuhan gara-gara dipuji-puji kamu. Enak aja kamu. Saya tahu nih dari pertama orang ini muji-muji saya, ujungnya dia ini mau maki-maki saya sebenarnya. Wah, saya sudah kenal dengan yang begitu, saya kenal benar ya. Orang ini muji-muji, oh, hebat, saya kagum sama Pak Paul, saya pengen seperti Pak Paul. Saya tahu ujungnya pasti akan maki-maki saya. Sudah selesai, terakhir, ya kan, dia mulai, tapi Pak Paul kurangnya sedikit itu yang begini-gini. Ya, saya ini Nabi ke-26. Ya. Dan saya tidak butuh jempolnya kamu. Saklek udah. Tek, blok. Saya nggak butuh yang begitu-begitu. Ya, karena saya sudah paham kalau gitu-gitu. Ya, dipuji-puji buat apa saudara kita dipuji-puji, ada capek. Saudaraku, Getsemani adalah malam keputusanmu. Setiap malam, ya, kamu harus kembali keputusan satu untuk hari esok, saudara. Di Getsemani itu Anda berdoa.
yaitu minyak zaitun, buah zaitun yang diremukkan itu, supaya minyaknya keluar. Besok Anda menghadapi masalah, Anda hadapi dengan cara Tuhan. Tiap malam Anda ambil keputusan, saya mau pakai cara Tuhan. Di Getsemani. Maksudnya bukan huruf ya tiap malam begitu, tiap hari maksudnya ya. Sebelum Anda masuk, Anda persiapkan hatimu hari ini, saya mau pakai cara Tuhan. Tahu akibatnya? Tahu Tuhan, apa? Saya akan dihina. Ya, tahu akibatnya apa? Sekalipun saya berkuasa, tapi saya harus melepaskan kekuasaan saya. Sekalipun saya bisa potongin lehernya orang, saya bisa garap dia, tapi saya membiarkan diri saya dihina. Tiap malam, Getsemani itu adalah pertaruhanmu, sehingga ada pemerasan olive itu ya. Urapanmu itu mengalir di Getsemani. Sehingga dagingmu bukan cuman lemah, dihancurkan, saudara. Dagingmu dihancurkan. Karena keputusanmu untuk mengikuti keinginan roh. Dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh rema. Makanya Anda harus berdiakonia. Supaya pimpinan dari rema ini kuat dalam hidupmu. Nah, di malam itu Anda renungkan setiap tatapan mata orang-orang yang Anda berdiakonia ini. Itu akan mengingatkan Anda kerajaan sorga. Ya, Pak HW itu bilang itu ya kemarin waktu di rumah saya. Getarannya itu waktu kamu ngasih itu loh. Makanya diakoni yang benar, yang paling bagus itu Anda sendiri melakukannya dengan tanganmu, saudara. Cuman kalau Anda tidak punya waktu, lakukan di Damaris. Supaya jangan banyak alasan. Nggak ada waktu nanti besok Senin, minggu depan, bulan depan, akhirnya setahun Anda nggak diakoninya, duitnya habis. Dan Anda kemudian tambah jauh dari rema. Jangan, daripada Anda nggak sempat, lakukan dulu. Nanti Anda sempat, langsung Anda turun sendiri. Kalau perlu, Anda ikut gabung. Daerah mana? Saya ikut gabung dong. Gitu ya. Telepon sama Pak Simisun atau Ibu Lianti. Nah, getaran-getaran itu yang membuat Anda nanti di Getsemani itu akan membantu ya. Bahwa ada orang, Anda masih banyak orang yang lebih nasibnya lebih buruk dari Anda. Banyak orang-orang yang hidupnya tidak beruntung. Tapi kalau Anda pun tidak beruntung, di dalam diakonia itu Anda akan mengalami kelepasan. Di Getsemani itu Anda akan mengalami kemudahan-kemudahan dalam pergumulanmu. Tapi kalau kamu pelit, kamu kikir, Getsemani itu menjadi neraka bagimu, saudara. Anda akan nggak putus di Getsemani itu, Anda bingung mau ngapain, apa yang mau diremukkan, Anda nggak siap kok. Anda nggak siap kok, di Getsemani Anda nggak tahan, saudara. Anda akan keluar dari Getsemani, udah nggak tahan panas di sana. Memang ketika masalah-masalah itu berat, kamu akan terjatuh di situ. Kamu akan tertunduk lemes di kamarmu itu ya, lemes, nggak ada harapan. Mau pegangan apa, nggak ada yang dipegang, bingung saudara. Kayak gamang seperti Anda di dalam tengah lautan yang luas, Anda mau jeblos, itu persis Petrus waktu jeblos ke air itu ya. Mau megang kemana? Tuhan pegang tanganku. Di Getsemani itu Anda itu ya, serahkan semuanya. Sampai berkeringat darah karena pertaruhan egomu, saudara, di situ. Sebenarnya di Getsemani itu yang membuat sulit di Getsemani itu kan adalah egonya kita kan. Ketika Tuhan Yesus harus menyerahkan keinginannya, itu yang luar biasa, saudara. Bukan masalah masa Tuhan kalah, itulah egonya, saudara. Keterpisahan dengan Allah, enggak mau. Kenapa jadi begini? Ya kan?
Kalau dibangkitkan pasti dibangkitkan, tapi kenapa harus kalah itu loh? Kenapa harus kalah? Karena itu jalan satu-satunya. Ketika kamu kalah, kamu sedang menang. Itu jalan satu-satunya, saudara, menuju kemenangan dalam hidupmu. Enggak apa-apa, jalani saja. Yang penting ingat, jalannya sama Tuhan, jangan sendirian. Saya kalah nggak kalah, saya kalah. Akhirnya dalam pergumulan-pergumulan itu saya kalah, saudara. Secara kasat mata saya kalah, musuh-musuh saya beria-ria. Mereka semua senang. Tetapi sesungguhnya saya sedang menang. Tiba-tiba keluarga saya dipulihkan, tiba-tiba anak-anak saya melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini saya jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang menertawakan saya. Hari ini saya jauh lebih beruntung, hidupnya jauh lebih memuaskan daripada orang-orang yang mencibir saya waktu saya kalah itu. Waktu kalahnya itu memang ya sudah lepaskan, Tuhan suruh lepaskan, saya lepaskan, benar-benar tak lepaskan. Itu kalau Anda tahu ya proses saya melepaskan itu, saya nggak banyak ngomong, saudara. Tapi teman-teman saya ini mereka tahu, ya gimana Paul, memang prosesnya begitu. Ya, saya nggak apa-apa kok. Aku rak popo, hatimu hancurnya minta ampun ngomongnya aku rak popo. Hancur hatiku, saudara. Waktu mau melepaskan itu, lepaskan Paul. Iya, lepaskan. Saya tidak mau menyerahkan, saya tak lepaskan, saudara. Lepaskan, saya kalah-kalah. Hancur semua kehidupan saya, ekonomi saya hancur. Harga diri saya hancur, nama baik saya rusak. Lepaskan, ya lepaskan. Saya malamnya itu saya melewati Getsemani, saya pergumulan, Tuhan nggak tahan, Tuhan nggak mau Tuhan, nggak mau Tuhan. Tapi selama 2 tahun saya bilang nggak mau itu, saudara. Saya bilang tidak mau Tuhan, saya nggak mau kalah Tuhan. Kalau perlu saya tak nyembah iblis Tuhan. Wah, saya sudah ngomong begitu, saudara, nggak main-main. Ya, saudara tahu, balik lagi ya, keluarga saya dari keluarga paranormal, kalau sedang nyembah iblis, saya tahu pergi kemana, saya ngerti, saudara. Kalau perlu saya nyembah iblis, yang penting saya menang, Tuhan. Edan, waduh, itu tak lakoni benar ya. Tapi Tuhan baik ya. Kalau perlu saya jadi Islam, kalau perlu saya nyembah iblis, yang penting saya menang. Tapi Tuhan baik, saudara. Akhirnya satu titik, Roh Kudus melembutkan hati saya. Kenapa? Karena saya terus berdiakonia. Tiap malam saya bagi-bagi sama anak itu ya, habis bagi-bagi ya berantem. Bagi-bagi beras, bagi-bagi nasi bungkus, bagi-bagi susu coklat, susu kotak itu ya, tiap malam itu. Akhirnya saya lepaskan. Kalah, bubar, hancur semua, rata tanah. Tapi saat itu Tuhan membangun yang baru. Ting, 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 kayak Joko Tingkir, kayak apa tuh yang orang bangun Prambanan dalam semalam itu loh. Ya kan, bisa tik, 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 bisa dibangun dalam semalam, Tuhan bangun semuanya. Masih ingat nggak dukanya? Lupa. Udah lupa. Kalau tanya anak-anak, dukanya mungkin lupa juga mereka. Yang ada hanya tawa, ceria di malam hari, yang meratap di pagi hari bersukacita. Ya kan, pergumulannya kan. Nah, masalahnya Anda mau melepaskan nggak di Getsemani? Lepaskan. Sampai kamu berkeringat darah itu. Keringat darah itu, saudara. Secara hurufiah dan secara metafora. Ya kan? Baik secara literal maupun secara metafora. Keringat darah. Ya. Berdarah-darah. Tetapi itulah Getsemani. Kalau Anda menang di Getsemani, ya, Anda akan menang selanjutnya. Kemenangan Tuhan Yesus itu di Getsemani ya. Kemenangan Tuhan Yesus di Getsemani. Karena malam itu dia bilang enggak, bubar semua, saudara. Malam itu Tuhan bilang enggak mau saya disalib. Bubar, bisa enggak? Bisa. Angin ribut, wah, udah tak mustahil di seluruh dunia. Bajingan. Udah selesai malam itu. Ya kan? Malam itu Tuhan bilang enggak, selesai semua.
Jadi kemenangannya itu kemenangan Anda juga di Getsemani. Ketika itu diremukan Getseman, diremukan itu dihancurkan, digercek saudara harga dirimu. Kemenanganmu di situ. Karena semua pencobaan-pencobaan itu untuk membuat Anda itu menjadi murni. Dikecek, digencet itu dagingnya supaya minyaknya keluar. Itulah urapan. Kalau Anda melewati Getsemani itu namanya urapan berlipat kali ganda. Tiap hari Anda sangkal diri pikul salib, urapanmu bertambah. Tapi malam kamu di Getsemani, kalau Anda sempat mengalami ya, tidak semuanya. Sebagian kecil orang tidak mengalami Getsemani karena dia orang-orang yang sangat saleh, terlalu saleh buat saya ya. Terlalu baik mungkin dia hidupnya, jaga hidupnya. Ya mungkin dia baru mengalami Getsemaninya kalau sudah tua nanti atau gimana saya nggak tahu. Tapi sebagian kecil saja. Kebanyakan orang, Anda lihat ya, pasti mengalami Getsemani. Kalau Anda mengalami Getsemani, ingat-ingat, kalau Anda menang di situ, besok urapan itu bukan cuma double porsi, saudara. Sama seperti Yesus menjadi raja segala raja. Engkau akan menang lebih dari pemenang. Engkau akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Pergumulannya pokoknya di Getsemani. Selanjutnya sakit-sakit tapi udah gak berasa. Percaya saya saudara, malam Anda di Getsemani menang, besok sakitnya gak berasa semua. Babak, belur, dihajar, gak berasa saudara. Saya gak berasa. Malam saya menang di Getsemani, iya Tuhan saya lepaskan. Waduh sakit. Itu dah. Sebelumnya malah berasa banget, rasa sakit hati, tersinggung apa. Waduh, begitu saya lepaskan di Getsemani, sakit ya sakit, malu ya malu, ya malu, sakit. Tapi semua itu nggak berasa. Saudara, setelah itu nggak pakai lama, saudara. Seperti itu tadi saya bilang, orang bangun Prambanan dalam satu malam. Tuhan bangun semua kehidupan kami. Selesai. Alles kelar. Udah tuntas. Makanya kalau orang bilang sama saya hidupnya tuntas, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Makanya saya tidak menyimpan benci, saya tidak menyimpan kemarahan. Orang ngajak saya untuk bersekongkol menghancurkan musuh saya nggak mau. Saya ngomong ya, yuk kita hancurkan Yosua Tewu. Emang kenapa? Ingat dia itu sudah maki-maki kamu ini. Saya itu eman-eman gitu ya, eman-eman hati saya. Hati saya sudah baik, diracuni lagi. Saya kalau mau menghancurkan orang itu gampang. Nggak usah pakai cara kayak kamu gitu muter-muter. Menghancurkan orang itu gampang, kita tahu caranya. Masalahnya bangun orang bisa enggak? Menghancurkan orang itu gampang saudara, kalau Anda sudah tahu menghancurkan orang itu naturnya iblis, itu naturnya kita manusia menghancurkan orang lain kan. Homo homini lupus kan, manusia menjadi seragala bagi sesamanya. Membangun cinta itu saudara. Kalau mau ngabisin orang itu gampang sekali. Iya kan? Nah, tapi kan kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik. Nah itu dia yang pendeta-pendeta suka lupa. Melakukan perbuatan baik itu. Ya, anak iblis, apa segala macam. Karakter asasin kan itu kan. Mengajarkan orang gampang. Untungnya diomongin anak iblis ini orangnya sudah melewati Getsemani. Ya kan? Untungnya diomongin anak iblis ini orangnya sudah melewati Getsemani. Kalau enggak nangis Bombay kan. Coba. Gitu ya. Ayo, jadi di Getsemani itu ya daging itu lemah saudara. Hancurkan sekalian. Jangan biarkan daging itu nanti Anda dipimpin oleh dagingmu. Sehingga Anda lemah, kalah. Sehingga rohmu itu menjadi babak belur. Ya, di Getsemani kamu menang. Selanjutnya terserah Anda. Yang penting menang dulu di Getsemani. Malam itu lepaskan itu. Iya Tuhan aku lepaskan. Wah itu pergumulan kecamuk semua ya. Sendi-sendimu itu berontak sampai menggigil itu Anda kalau Anda bergumul itu ya. Saya sampai menggigil ya, menahan marah, menahan malu, menahan. Mau tak ledakkan semua malam itu. Dan berkali-kali saya melewati malam-malam Getsemani itu kalah saudara. Waduh malam ini saya coba lagi. Nggak tahan Tuhan. Wah gebrak saudara. Barang-barang di rumah hancur semua itu. Malam berikutnya, malam lain lagi saya ngalami Getsemani lagi, enggak tahan, di malam lain lagi.
Sampai akhirnya, iya Tuhan, tak lepaskan Tuhan. Begitu tak lepaskan itu damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu datang. Begitu tak lepaskan itu maka saya bisa berdamai dengan anak-anak semua. Begitu tak lepaskan itu semuanya tiba-tiba badai itu reda. Maksudnya Tuhan Yesus badainya jangan diusir. Tapi kamu surrender, percaya, nanti badainya reda sendiri. Nanti aku celaka. Enggak ada Tuhan Yesus di Puritan. Enggak bakal dibiarkan celaka. Tak sekalipun aku meninggalkanmu, kata Tuhan Yesus. Percaya. Oh, cerita suruh usir, badainya diusir. Jangan. Tengking-tengking. Makanya kamu tidak merasakan itu tadi berkat-berkat ilahi dalam hidupmu. Ya, ayo menang di Getsemani. Sebenarnya cuma tinggal melepaskan saja di Getsemani itu, tapi memang pergumulannya saya tahu berat, saudara. Tapi kalau Anda sedang dalam masa-masa pencobaan dan Anda sekarang diperhadapkan dengan Getsemani, duduk, bilang, aku lepaskan Tuhan. Sambil nangis nggak apa-apa, saudara. Biasa kan, Anda memang cengeng kok. Kita memang cengeng. Sambil nangis nggak apa-apa, Tuhan. Tak lepaskan Tuhan. Aku marah tapi mau tak lepaskan Tuhan. Aku dendam tapi mau tak lepaskan. Aku tidak terima Tuhan tapi aku mau lepaskan. Lepaskan. Tiba-tiba Anda Pak bangun pagi berasa malaikat. Serasa. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Cinta.